Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali di pagi hari yang baru ya, di hari baru ini. Mudah-mudahan kita juga masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan untuk hari ini menjalani apapun yang akan kita lakukan di hari Minggu ini ya. Edisi 11 Juli 2021. Saya akan membuat lagi bacaan pencerahan dalam Daily Guidance untuk minggu ini ya, hari Minggu ini maksud saya. Oke. Daily Guidance di hari Minggu 11 Juli 2021. Di sini ada kartu Cleanse and Detoxify. Cleanse and Detoxify ya. With great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body. At your request, we'll help you to develop life-affirming ways to deal with stress, as well as ease any sorrow and shedding your old ways. Give your cares, worries, and concern to us, and feel the beautiful grace of your newly purified body. Oke, ini tentang pembersihan ya. Cleanse and detoxify ini tentang pembersihan energi ya. Ini juga bisa dikatakan sebagai pemulihan dari hal-hal yang selama ini mungkin ada di dalam diri kita ya. Sesuatu yang sangat kita rasakan mengganggu dan mungkin juga sangat sensitif begitu. Sensitif. Dikatakan di sini semesta akan selalu menolong ya untuk membangun kehidupan kita sesuai dengan segala afirmasi atau permohonan yang selalu kita sampaikan begitu. Kita akan ya bisa dikatakan di sini kita akan diberi sebuah ketenangan ya atau kekuatan untuk bisa mengendalikan yang namanya stres. Kemudian ya berbagai hal-hal lain yang selama ini mungkin menjadi sesuatu yang membayangi hidup kita begitu. Hal-hal yang membuat kita merasa takut dan sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana kita harus lebih yakin ya. Karena semesta akan memberikan perlindungan atau akan tetap merawat kita, akan tetap menjaga kita seperti itu. Dan akan terus memantau atau menyertai kita. Sehingga perasaan kita akan menjadi lebih baik dan kita akan merasakan sesuatu yang baru dalam pembersihan tubuh, pembersihan energi di dalam tubuh kita. Ini bisa saja dalam arti pembersihan dalam arti penyembuhan secara fisik ya. Tetapi ini juga tentang pembersihan secara jiwa atau mental. Seperti itu. Oke. Itu kartu oracle-nya. Saya agak batuk ini. Kita akan lihat dari situasi yang kita akan rasakan, kita lalui di hari ini, hari Minggu, 11 Juli 2021. Kalau dari kartu oracle seperti ada pembersihan diri, pembersihan energi, barangkali ini juga dalam masa atau fase penyembuhan ya. Ada Two of Cups. Kemudian ada Temperance. Kemudian ada Ten of Pentacles. Oke, selanjutnya ada kartu King of Swords, The Magician,
dan Page of Pentacles ya. Di sini ada Eight of Cups ya, Eight of Cups. Kalau dari kartu ini ada kartu Temperance, ada kartu The Magician. Ini memang tentang penyembuhan ya. Penyembuhan dalam arti menyembuhkan sakit. Itu energinya yang saya lihat. Ya mudah-mudahan banyak di antara kita yang saat ini mungkin masih diberikan kesehatan, kita bisa menangkal begitu ya, tetap bisa membuat kehidupan kita terjaga, kesehatan kita terjaga. Karena yang saya lihat di sini memang ada sesuatu yang bisa saja di antara kita ingin segera mendapatkan semacam situasi atau mungkin juga sebuah kehidupan yang tidak bermasalah. Tidak bermasalah itu dalam hal ini mungkin bisa menikmati sesuatu yang berbahagia ya. Itu juga termasuk di dalamnya ingin menikmati sebuah kesehatan. Yang mana tentu keinginan kita agar kita bisa kembali stabil. Kita mungkin saja banyak di antara kita yang saat ini yang ingin bisa berkumpul lagi bersama keluarga, punya kestabilan, punya sebuah situasi yang lebih baik begitu ya dari sebelumnya. Dalam hal ini seperti misalnya entah bukan hanya dalam hal sakit ya. Mungkin kalau yang sakit saya melihat entah harus mengisolasi diri atau seperti apa. Tapi mungkin untuk sesuatu yang selama ini membuat diri kita agak mungkin agak berjarak, agak bermasalah dengan orang-orang terdekat, termasuk dengan keluarga. Jadi di sini seperti ada keinginan untuk memperbaiki itu, untuk bisa kembali menikmati sebuah hubungan yang stabil, ada sebuah kemajuan di dalam kehidupan dalam berkeluarga. Dan saya melihat di sini siapapun yang merasakan itu sedang berusaha untuk bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri dalam hal ini misalnya kamu dalam keadaan situasi yang bermasalah dengan pasangan atau dengan anggota keluarga. Kamu mencoba untuk bisa mengontrol diri agar mungkin saja di sini apa yang menjadi permasalahan, apa yang selama ini menghambat kebahagiaan antara kamu dengan anggota keluarga itu bisa segera teratasi, ya. Mungkin selama ini terlalu ada emosi yang bermain atau mungkin ada pihak yang terlalu keras, yang terlalu temperamental, entah dirimu atau pasanganmu misalnya. Ya di sini ada energi mencoba memperbaiki diri untuk perbaikan hubungan ini ya, dalam arti ingin sebuah situasi yang dilakukan tersebut bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Mencoba mengontrol diri untuk tidak mengikuti emosi begitu. Ya kalau saya melihat ini memang sebuah situasi tentang pembelajaran ya, pembelajaran hidup. Saya melihat mungkin ini masalah dalam keluarga, mungkin juga tentang kesehatan. Seseorang mencoba bisa mengendalikan dirinya apabila dirinya dalam keadaan yang kurang sehat di sini. Tetap mencoba untuk berpikir tentang hal-hal baik begitu. Ya bukan hanya berpikir ya, tetapi berusaha. Berusaha untuk bisa mendapatkan hal-hal baik yang bisa terjadi walaupun dalam situasi mungkin agak sedikit kurang sehat. Mencoba mengatasi apa yang ada di dalam diri dan juga di dalam pikiran. Karena kadang-kadang kalau kita sakit itu, kalau pikiran kita kemana-mana atau pikiran kita macam-macam, itu kesembuhan itu akan sulit didapat ya. Salah satu kunci supaya kita dalam keadaan lebih tenang di dalam melewati sebuah situasi sakit itu adalah tidak berpikir yang macam-macam. Begitu. Mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan ya. Agar kita di sini bisa mendapatkan yang namanya penyembuhan. Tenangkan diri. Tenangkan diri itu dalam hal ini ya komunikasi itu juga perlu dukungan ya dari pihak-pihak
terdekat, orang tua atau keluarga. Selain itu juga menenangkan diri ini juga bisa dilakukan secara spiritual. Ya, artinya apa? Berserah. Berserah bukan berarti pasrah. Ya juga memang memasrahkan diri kepada yang di atas, tetapi pasrah dalam hal ini pasrah dengan berusaha, ya, dan semuanya kita serahkan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Jangan ketika kita mengalami kondisi yang terpuruk dalam keadaan sakit, apalagi seperti ini dalam situasi pandemi, pikiran kita sudah macam-macam tuh. Sudah yang aneh-aneh aja, sudah takut inilah, takut itulah, ya. Sekarang bagaimana supaya kita bisa mengatasi keadaan itu? Ya kita harus seperti itu tadi, mengontrol pikiran, mengontrol keadaan kita. Ya tentu saja dengan usaha juga. Percuma kalau kita misalnya berusaha tetapi dalam diri kita sudah pesimis, kita sudah berpikir yang enggak-enggak aja. Itu semakin membuat ketahanan tubuh kita semakin menurun, imun tubuh semakin menurun, ya kan? Berusaha untuk tetap tenang, berusaha untuk tetap mengatasi keadaan diri dalam situasi yang sakit, itu juga perlu dukungan dari orang-orang terdekat, ya, keluarga. Dan ini bisa dikatakan sebuah pembelajaran hidup. Kita melewati ini adalah sebuah pembelajaran hidup. Jika mungkin ada yang sakit, jika mungkin masih ada yang diberi kesehatan, semua itu pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran dari mereka-mereka yang sudah mendapat atau menderita sakit, agar jangan sampai kita terkena juga. Dan bagi yang sudah mendapatkan sakit yang saat ini sedang mewabah, ya ini jadi pelajaran bagaimana supaya bisa dikatakan di sini menjaga diri, terutama apabila sudah bisa kembali pulih, ya. Saya sih tidak berbicara tentang hal-hal lain. Kalau memang kita di sini sudah berusaha, kita sudah mencoba tenang, kita sudah mendapat dukungan, tapi pada akhirnya mungkin kehendak yang di atas itu berbeda, itu sudah yang namanya ketetapan, ya, ketetapan Yang Maha Kuasa. Kita manusia ya tetap harus berusaha. Dengan situasi apapun yang kita hadapi, ya kita harus tetap berusaha tenang. Dan apabila kita diberi kesempatan lagi di sini, ada sebuah kesempatan, saya lihat di sini ya, Page of Pentacles ini peluang, kesempatan itu ada. Jangan sia-siakan itu, dalam arti jadikan itu semua sebagai pelajaran. Ini terutama yang mungkin yang sudah sembuh bisa memberikan semacam edukasi atau ya semacam pengalamannya untuk bisa berbagi agar orang-orang itu jangan sampai teledor, ya, jangan sampai menyepelekan seperti itu. Memberikan pelajaran kepada orang-orang terdekat agar apa yang kita harapkan di sini, situasi kembali ya kondusif, ya, kembali agak lebih landai untuk perkembangan situasi COVID ini bisa semakin berkurang seperti itu bisa terjadi dengan apa? Dengan cara ya itu tadi, belajar dari apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lihat, apa yang kita dengar, lakukan itu. Belajar menguasai diri, menguasai pikiran. Untuk yang tidak sakit pun harus belajar menguasai pikiran. Ya. Menguasai pikiran itu dengan cara apa? Ya, misalnya jangan terlalu terbawa hal-hal yang semakin membuat pikiran kacau. Sering mengikuti hal-hal yang berbau hoax. Dengar hoax yang aneh-aneh, itu juga yang diyakini. Nggak perlulah. Ya. Yang jelas, bagaimana hari ini kita harus melewati segala sesuatu yang memang kita harapkan bisa memberikan kenyamanan, kebahagiaan, ya, ketenangan. Itu dengan cara mengendalikan pikiran dan perasaan, termasuk juga di sini dengan cara tenang, mengatasi apapun yang selama ini menjadi permasalahan kita.
ya, permasalahan hidup, mungkin juga permasalahan dalam hubungan, permasalahan dalam hal apapun di sini. Coba bawa dalam situasi di sini tenang dan banyak-banyaklah untuk bisa berpikir hal-hal yang positif ya, hal-hal yang positif. Ya, kadang-kadang dalam tanda kutip ya, kita perlu memanipulasi diri dalam hal-hal yang positif tentunya. Memanipulasi diri itu dalam arti ya, kita tahu di sini bahwa wabah ini sedang merebak. Ya, kadang-kadang kita perlu memanipulasi diri, menipu diri sendiri dalam hal ini, menguatkan diri ya, bahwa kita akan kuat melewati ini semua. Kita terpapar COVID atau kita tidak terpapar COVID, kita akan kuat. Itu bisa dikatakan kita memanipulasi diri, sedikit membuat penyemangat untuk diri sendiri. Karena kita nggak tahu kalau kita memang mengalaminya nanti seperti apa, ya kan? Terkadang hal-hal seperti itu juga perlu. Apapun itu, kalau saya lihat di hari ini akan ada sebuah kebaikan, kemajuan ya. Ada sebuah kestabilan yang lebih bisa kita rasakan dalam hal apapun. Mudah-mudahan yang sakit sudah semakin banyak, yang sembuh maksud saya, yang sudah sakit begitu akan semakin banyak yang sembuh, yang sehat juga akan semakin banyak yang menyadari untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kondisi begitu. Dan tentang masalah-masalah lain dalam keluarga, barangkali di sini permasalahan-permasalahan yang ada, mudah-mudahan hari ini juga lebih banyak hal yang baik terjadi ya. Ada kemajuan untuk kestabilan dalam hubungan bersama keluarga, bersama pasangan. Dan sekali lagi, jadikan semua itu pelajaran. Eight of Cups ini tentang saatnya kita untuk bisa menenangkan pikiran, ya. Saatnya kita untuk bisa mengikuti apa yang menjadi kata hati kita yang terbaik, tentunya yang akan diberikan oleh kata hati. Ikuti itu. Menenangkan pikiran dalam hal ini, ya, kita harus bisa menjaga, mengontrol pikiran dan perasaan kita, saya katakan ya, tindakan-tindakan kita, agar hal-hal yang bermasalah bisa segera teratasi. Dan ini juga tentang pembersihan ya. Ini tentang pembersihan dalam arti segala hal yang bermasalah, entah itu persoalan dalam hubungan, sakit, atau apapun, mudah-mudahan hari ini benar-benar dibersihkan dari energi kita semua. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita seperti ya, bisa dikatakan di sini seperti dalam keadaan takut ya, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Mudah-mudahan untuk hari ini dan selanjutnya ada kemajuan yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan secara umum, terutama di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kemajuan yang didapatkan itu adalah perubahan yang baik ya untuk wabah yang sedang terjadi. Semoga ada penurunan untuk mereka-mereka yang saat ini sudah terpapar, yang sudah sakit. Mudah-mudahan ya semakin hari semakin berkurang. Hingga kita kembali menjadi bisa stabil, bisa tenang dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Ya, tetap sehat, tetap kuat ya untuk kita semua. Dan untuk yang mungkin saat ini sudah terkonfirmasi, barangkali harus isoman ya. Tetap semangat, tenangkan pikiran bahwa kita pasti bisa melalui ini semua. Masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk menjalani hidup ke depan. Oke? Seperti itu yang saya lihat untuk Daily Guidance hari ini, hari Minggu 11 Juli 2021.